Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Wira Sakti Sutiana. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat berserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Enjang Yusuf Ali, Dr. MKom, yang memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melaksanakan presentasi hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah berkenan dan memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan pematerian hari ini. Materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai perkembangan ICT. Sebelum ke pemaparan materi hari ini, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 yang akan memaparkan materi pada kesempatan hari ini. Yang pertama itu ada Monica Yolanda dengan NIM 2000243, absen 2. Selanjutnya ada saya sendiri Wira Sakti Sutiana dengan NIM 2001321, absen 9. Adapun yang ketiga itu ada Aliyah Putri Supriyatna dengan NIM 2005860 dengan absen 34. Dan yang terakhir yaitu Tedatia Eka Nurwanti Putri dengan NIM 2005863 dengan absen 35. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga itu ada sesi tanya jawab, dan yang keempat itu ada sesi penutup. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu sesi pembukaan. Diharapkan teman-teman semuanya dapat menyimak dengan baik materi yang akan kelompok kami sampaikan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi pertama mengenai pengertian yang akan disampaikan oleh saya pribadi. Apa itu ICT? ICT singkatan dari Information and Communication Technologies atau seringkali disebut juga dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang memiliki pengertian yaitu payung besar teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Nah, TIK sendiri mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, teknologi informasi sendiri meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Selanjutnya, definisi teknologi komunikasi dan informasi menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Martin tahun 1999. Teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer atau software dan hardware yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Nah, yang kedua itu ada menurut William Sawyer tahun 2003. Menurut beliau, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau juga disebut dengan komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Baik, di slide selanjutnya terdapat karakteristik ICT. Nah, yang karakteristik ICT ini yang pertama itu mampu menyediakan informasi. Selanjutnya yang kedua itu user friendly, didesain dengan tepat untuk mempermudah akses informasi bagi pengguna. Yang ketiga itu handal, yang keempat itu siklus inovasi yang cepat. Yang kelima itu mempunyai waktu respon yang minimal. Yang keenam itu ada teknologinya beragam dan sudah stabil. Dan yang ketujuh itu desentralisasi atau individualisme. Nah, penggunaan teknologi ini cenderung mengarahkan kepada masyarakat yang individualis karena kemudahan yang ditawarkan. Materi selanjutnya, sejarah perkembangan ICT dari waktu ke waktu yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Monica Yolanda. Untuk Teh Monica, saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan ICT dari waktu ke waktu. Pada masa prasejarah, manusia purba berkomunikasi masih hanya sebatas pada pengenalan bentuk-bentuk yang mereka temukan. Dan pada zaman manusia purba, berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding goa dan menceritakan pengalaman berburu dan binatang buruannya. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya sebatas suara dengusan, bahasa isyarat dan gerakan tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada periode sampai 3000. Hingga kemudian, mereka mulai menciptakan berbagai alat komunikasi yang dapat menghasilkan isyarat bunyi seperti trompet keong, kentungan, gendang, bahkan hingga sinyal yang dibuat dengan menggunakan media asap. Lalu ada masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi.
Pada masa sejarah, teknologi informasi berkembang pada masyarakat kalangan atas seperti para kepala suku yang digunakan pada kegiatan tertentu seperti upacara dan juga ritual. Teknologi informasi belum digunakan secara massal seperti yang kita kenal sekarang ini. Namun berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf di era 3000 sebelum Masehi. Lalu di periode 2900 sebelum Masehi muncul huruf hieroglif oleh bangsa Mesir kuno, dan di tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi, sistem menulis ikut berkembang pada masa dinasti Shang di Cina. Dan masuk ke tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno memakai pohon papyrus sebagai kertas, dan serat papyrus ditulis berbagai informasi. Dan yang terakhir ada masa modern 1400 Masehi sampai sekarang. Pada masa ini terjadi kemajuan yang cukup berarti pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan komunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Namun teknologi informasi dan komunikasi masih terus berkembang pada zaman modern ini, dan beberapa barang atau produk yang diciptakan masih berfungsi sampai saat ini, seperti email, World Wide Web, dan penciptaan berbagai brand personal komputer, smartphone, dan gadget lainnya. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Monica Yolanda yang sudah membawakan materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Teh Alia. Untuk Teh Alia, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Menurut UNESCO pada tahun 2013, ada beberapa manfaat atau kegunaan ICT di bidang pendidikan, yaitu bisa meningkatkan kesetaraan pendidikan. Artinya, untuk pendidikan non-formal pun yang mungkin tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah, dapat belajar juga seperti anak formal lainnya, yang dapat mengakses melalui media pembelajaran berbasis internet. Yang kedua, memudahkan dan memberikan akses luas terhadap pendidikan. Akses yang dimaksud ini ialah dalam pencarian sebuah materi pembelajaran bisa melalui Google atau YouTube. Yang ketiga yaitu bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, pengelolaan, dan administrasi lembaga pendidikan. Dengan mudahnya akses internet dapat dimaksimalkan seperti menggunakan absensi yang melalui Google Form, seperti administrasi yang berlangsung dalam pengumuman terkait belajar mengajar melalui broadcast. Yang keempat yaitu bisa meningkatkan profesionalisme pengajar di bidang pendidikan. Dalam hal ini, peran guru dapat meluas yang mau belajar dalam pembelajaran secara digital, serta mudahnya dalam penyampaian materi melalui berbagai media. Yang kelima yaitu meningkat mutu dan kualitas pembelajaran antara guru dan murid. Dua subjek ini dapat menjadi satu padu apabila saling memahami dalam pembelajaran secara digital yang dapat menjalin komunikasi belajar yang baik serta meningkatkan mutu kualitas sekolah. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Alia yang sudah memaparkan materi mengenai manfaat ICT di bidang pendidikan menurut UNESCO. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Teh Detya. Untuk Teh Detya dipersilakan. Strategi pemanfaatan ICT di dalam pembelajaran. Yang pertama, ICT sebagai media pembelajaran. Komputer ataupun handphone dimanfaatkan untuk membantu siswa menemukan dan merumuskan pengetahuannya melalui interaksi dan eksplorasi sumber-sumber belajar berbasis ICT. Selain itu, pemanfaatan ICT dalam pembelajaran juga mendukung teori sosio-konstruktivisme, yaitu siswa memperoleh pengalaman belajar secara bersama-sama dengan siswa lain atau interaksi dengan para pakar dengan media komunikasi berbasis ICT. Penggunaan ICT sebagai media pembelajaran dapat berbentuk file slide PowerPoint, gambar, animasi, video, audio, program simulasi, dan lain-lain. Penggunaan media berbasis ICT memberikan beberapa keuntungan, antara lain memvisualisasikan konsep-konsep abstrak, mempermudah memahami materi-materi yang sulit, mensimulasikan proses yang sulit dilakukan secara manual, dan menampilkan materi pembelajaran dalam berbagai format sehingga menjadi lebih menarik dan up-to-date dari berbagai sumber. Yang kedua, ICT sebagai sarana atau tempat belajar. Kemajuan dunia ICT telah membuat kelas maya atau virtual class dalam bentuk e-learning, di mana seorang guru dapat mengelola proses pembelajaran dan siswa dapat melakukan aktivitas belajar sebagaimana yang dilakukan di dalam kelas. Dengan e-learning, aktivitas belajar seperti membaca materi pembelajaran, mengerjakan soal-soal dan tugas, berdiskusi sesama teman ataupun guru, melakukan eksperimen semu dalam bentuk simulasi, dan lain-lain.
Yang ketiga, ICT sebagai sumber belajar. Beberapa contoh sumber belajar berbasis ICT adalah dalam bentuk DVD ataupun Microsoft dan ensiklopedia gratis atau Wikipedia yang berkembang sangat pesat. Wikipedia sekarang juga tersedia dalam bentuk image yang dapat diunduh dari internet dan disimpan ke dalam DVD yang dapat dibuka langsung DVD tersebut atau dipasang pada komputer. Dan yang terakhir, yang keempat, ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Selain dengan meningkatkan keterampilannya dalam menggunakan ICT dan memanfaatkan untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran, para guru juga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuannya, baik pengetahuan bidang ilmunya yang terupdate, pengetahuan tentang teori-teori belajar dan metode pembelajaran terbaru, hasil-hasil penelitian dalam bidang ilmunya maupun penelitian pendidikan oleh peneliti lain. Keuntungan pemanfaatan ICT. Pemanfaatan ICT memberikan keuntungan baik itu bagi siswa ataupun bagi guru. Keuntungan bagi siswa yang pertama, interaksi siswa dan siswa dengan guru bersama-sama. Yang kedua, interaksi siswa dengan pembelajaran. Dan yang ketiga, mendapat sumber belajar alternatif yang tersedia secara luas. Adapun keuntungan bagi guru. Yang pertama, efektif dan efisien, mengembangkan kompetensi guru di bidang ICT, mengembangkan ICT dengan belajar mandiri, berinisiatif, kreatif, dan inovatif, dan yang terakhir memperoleh materi ajar secara cepat dan murah berbasis ICT. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Detia yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya materi mengenai kelemahan pemanfaatan ICT yang akan disampaikan oleh Teh Monika. Untuk Teh Monika saya persilahkan. Dan selanjutnya ada kelemahan dari pemanfaatan ICT. Yang pertama, pengalih fungsian guru karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Ini memungkinkan etika dan disiplin peserta didik akan sulit untuk diawasi dan dibina, sehingga lambat laun kualitas etika dan manusia, khususnya para peserta didik, akan menurun drastis. Dan yang kedua, ada ketergantungan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Ini akan membuat seorang peserta didik kecanduan terhadap games, pornografi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada penggunaan internet yang memerlukan infrastruktur yang memadai, serta penggunaan internet yang terkadang mahal dan seringkali lamban saat dipakai. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Monika yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Teh Alia mengenai tantangan dalam pengembangan ICT. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ICT. Yang kesatu yaitu terdapat kesenjangan infrastruktur antara daerah yang maju dan tertinggal. Contohnya di satu terdapat daerah yang sekolahnya telah memiliki akses internet, sementara di daerah lain terdapat sekolah yang belum masuk listriknya nih, sehingga tidak bisa dapat mengakses internet. Yang kedua, terdapat kesenjangan kualitas guru baik antar sekolah maupun antar daerah. Nah, tidak semua guru menguasai teknologi informasi dan komunikasi, sehingga sangat sulit untuk menuntut mereka menyelenggarakan pembelajaran berbasis ICT, meskipun di sekolah mereka telah mengakses internet. Sementara di sisi lain terdapat guru yang sudah cukup menguasai teknologi informasi dan komunikasi, namun di sekolah mereka belum mengakses internet atau bahkan belum punya komputer. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan anggaran. Di sini, kurangnya anggaran yang dimiliki sekolah dan pemerintah untuk melengkapi infrastruktur teknologi sehingga sangat sulit bagi sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berbasis ICT. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Alia yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan aktifkan fitur raise hand atau berkomentar di kolom chat. Terus juga kita masuk ke sesi penutup. Demikian presentasi yang kalau mau kami sampaikan. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas partisipan dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Wira Sakti Sutiana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.